Agak bisa dimulai. Yang pertama, cara melakukan rangsang milenial adalah pemeriksaan kaku kudu. Kita melakukan pemeriksaan dulu pada leher pasien, apakah ada kekakuan atau tidak. Kalau tidak ada, berarti normal. Setelah itu, tangan pemeriksa dimasukkan ke bawah kepala pasien, tangan kanan menekan ini, lalu difleksikan kepala ke bagian atas. Normal jika pasien bisa menyentuh bagian dada, tapi kalau positif apabila pasien tidak bisa menekuk atau ada kekakuan di leher. Selanjutnya akan melakukan pemeriksaan kernek sign, yaitu dengan mengangkat bagian tungkai bawah kaki hingga 90 derajat, lalu diangkat kaki positif apabila kaki pasien tidak mampu mengangkat sudut antara ini 35 derajat, kurang dari 35 derajat. Begitu juga yang tungkai sebelahnya. Radinsky 1 ini hampir sama dengan pemeriksaan kaku kudu, cuman hasilnya berbeda. Pemeriksaannya sama, kepala didorong, difleksikan ke bagian dada. Positif apabila kedua kaki melakukan fleksi. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran penilaian tingkat kesadaran dengan menggunakan BCS. Langsung saja, mari kita akan menjelaskan tentang BCS. Apa itu BCS? Yaitu menilai tingkat kesadaran pasien. Untuk penilaian dari BCS itu sendiri ada 3 poin, yaitu ada E atau mata, ada V atau verbal, dan ada M atau itu motorik. Untuk E nilainya itu ada 4, untuk V itu nilainya adalah 5, dan untuk M motoriknya nilainya adalah 6. Jadi nanti kalau di total ada 15, itu ada 15 itu kompos mentis. Baiklah, langsung praktekkan yang pertama, yaitu cara menilai respon mata, eye. Yaitu yang pertama, jika nilainya 1 itu tidak ada respon. Jika ada rangsangan dipanggil pak, tidak ada respon, itu nilainya 1. Kalau dikasih rangsangan, dia buka mata, dia berarti nilainya 2. Kalau untuk rangsangan itu bisa dari kuku atau ditekan di bagian simfisis, sipoidus. Untuk nilai 3, ketika pasiennya dipanggil, dia buka mata, Pak bangun, pasiennya buka mata, berarti nilainya 3. Berarti nilai 3 itu ketika buka mata. Terus kalau nilainya 4, berarti ketika pasien direspon dengan panggil Pak, pasiennya spontan buka mata, berarti nilainya adalah 4. Selanjutnya kita akan menilai respon verbal, yaitu nilai tertingginya adalah 5. 5 itu nilai orientasinya baik apabila pasien diajak ngomong itu orientasinya, responnya baik. Coba ya, Pak Fitro, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Pasien bisa menjawab dengan benar, berarti pasien
pasien itu nilainya adalah 5. Apabila nilainya 4 adalah pasiennya ketika diajak bicara biasanya bingung atau tidak tahu tempat di mana. Kita coba, Pak, Bapak tahu ini ada di mana sekarang? Tidak tahu. Bapak tahu tinggalnya di mana? Tidak tahu, saya bingung. Berarti ini nilainya adalah 4 karena pasiennya tidak tahu bagaimana orientasi tentang waktu dan tempat. Penilaian 3, ketika pasien diajak ngomong itu tidak jelas kata-katanya. Jadi misalkan ditanyakan, Pak Fitro, gimana kabarnya hari ini? Hari ini sudah makan apa belum? Jadi ini adalah nilainya 3 karena pasiennya kata-katanya ketika ditanya itu tidak jelas. Untuk bagaimana kalau nilainya 2, yaitu ketika pasien diajak ngomong itu pasiennya nanti tidak bisa menjawab dengan baik atau mengerang. Coba kita contohkan, Pak Fitro, gimana kabarnya hari ini? Gitu. Gimana, sudah makan atau belum? Jadi hanya mengerang saja. Jadi nilainya adalah 2. Untuk skor 1, ketika diajak bicara berarti pasiennya tidak ada respon sama sekali. Pak Hendrik, diajak bicara pasiennya tidak ada respon, berarti itu nilainya adalah 1. Lanjut ke motorik. Jadi kita akan menilai ya, kalau motorik itu nilainya adalah 6. Nah, untuk motorik ini nilai skor tertingginya adalah 6. Kalau yang 6 itu dia dilihat dengan perintah, dia orientasinya baik. Nah, sekarang coba Pak Fitro diangkat kedua tangannya sekarang bisa. Nah, berarti ini nilainya adalah 6. Dia bisa mengikuti perintah dengan baik. Nah, untuk yang nilai 5, ketika dia dikasih rangsangan nyeri, dia tahu tempat rangsangan nyeri di mana. Jadi di sini kan. Nah, berarti ini adalah nilainya 5. Untuk yang skor 4, ketika dia dikasih rangsangan nyeri di sini, dia ditekan di sini, dia menghindar. Nah, berarti ini nilainya adalah 4. Untuk selanjutnya, untuk skor yang 3, ketika diberikan rangsangan nyeri, nanti dia akan fleksi abnormal. Contohnya seperti ini, dia dikasih rangsangan nyeri di sini. Nah, berarti dia fleksi abnormal. Berarti dia nilainya adalah 3. Untuk nilainya 2, ketika dikasih rangsangan nyeri, maka dia akan ekstensi abnormal. Jadi cuman seperti ini. Nah, berarti kita melihat pergerakan tangannya. Ya. Jadi dia akan ekstensi abnormal, maka nilainya adalah 2. Sedangkan untuk nilai 1, ketika kita ngasih rangsangan nyeri, kita berikan perintah, dia tidak merespon, maka nilainya adalah 1. Contohnya Pak Fitro, berarti dia tidak ada respon, maka nilainya adalah 1. Selanjutnya kita total ya. EVM-nya bagaimana, jadi skornya bagaimana, nilai GCS 14 sampai 15 itu termasuk dalam Compus Mentis. Untuk nilai 13 sampai 12 itu masuk ke kategori apatis. Sedangkan nilai GCS 11 sampai 10 itu masuk ke delirium. Sedangkan untuk GCS 6 sampai 7 itu masuk kategori somnolen. Sedangkan untuk GCS 6 sampai 5 itu masuk kategori sopor. Sedangkan untuk nilai GCS 4 itu masuk ke semikoma. Untuk GCS 3 itu masuk ke kategori 3.
Oke, terima kasih pemeriksaan GTS hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malah Hidayati, saya mahasiswa praksis dari Universitas Dr. Sugandi Tengah. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan 12 kranial saraf. Pertama, kita lakukan pengajian dulu kepada pasien. Kita kenalan dengan pasien. Selamat pagi, selamat malam, Mas Ulum. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan 12 saraf kranial. Apa Mas Ulum bersedia? Sedia. Yang pertama, pemeriksaan saraf yang pertama olfaktorius, yaitu menghidung. Periksa lubang hidung apakah ada sumbatan atau kelainan setempat, misalnya ada ingus, polip, salah satu hidung pasien ditutup. Ya. Oh, bersih. Terus pasien diminta untuk mencium bau-bauan tertentu. Setelah itu, monggo ini aroma teh, coba dicium dengan salah satu ini. Ini baunya teh ya. Oke. Kalau ini deterjen. Iya. Kalau yang ini tembakau. Oke. Salah satunya hidungnya ditutup. Coba lihat ini bau apa? Deterjen. Ini bau apa? Tembakau. Ini bau apa? Teh. Ya udah. Terima kasih. Berarti penciumannya normal. Sekarang pemeriksaan saraf kranial kedua, yaitu optikus. Minta pasien untuk membaca kartu Snellen-Chat. Ini bacanya apa? Jantung. Oh ya. Sekarang pemeriksaan saraf kranial 3 dan 4 serta saraf ke-6, yaitu pemeriksaan gerakan bola mata. Lihat ada tidaknya status gerakan bola mata di luar kemauan pasien. Sekarang coba digerakkan sendiri bola matanya, naik ke atas, ke bawah, ke samping, ke kanan, kiri. Sudah normal ya. Selanjutnya pemeriksaan kelopak mata, yaitu membandingkan celah mata alveolar kiri dan kanan. Mata ininya berarti naik, gerak-gerak naik. Selanjutnya pemeriksaan pupil. Lihat diameter pupil normal besarnya 3 mm. Bandingkan kiri dan kanan. Pupil sekarang. Pemeriksaan pupil. Kanan dan kiri normal. Pemeriksaan refleks pupil dengan cahaya. Sekarang pemeriksaan akomodasi. Pasien diminta untuk melihat telunjuk pemeriksa pada jarak yang cukup jauh. Kemudian dengan tiba-tiba dekatkan pada pasien, lalu perhatikan refleks konvergensi pasien, di mana dalam keadaan normal kedua bola mata akan berputar ke dalam atau nasam. Akomodasi positif pada orang normal tampak dengan miosis pupil. Begitu ya.
sendiri pada bola mata, daerah sekitarnya. Normal memberikan miosis atau midriasis yang segera di visual miosis. Saraf kranial 5, pemeriksaan motorik. Pasien diminta merapatkan gigi sekuatnya, kemudian raba musculus macester dan musculus temporalis. Normalnya kiri dan kanan kekuatan besar dan tonusnya sama. Good? Oh ya, normal. Sudah ya. Sekarang pasien diminta buka mulut dan perhatikan adakah deviasi pada rahang bawah. Jika ada kelumpuhan maka dagu akan terdorong ke arah lesi. Buka mulut. Oh ya, sudah. Nggak ada, normal. Sebab pemeriksaan sensorik. Sekarang gunakan kapas dan jarum. Ini ditempelkan ke dahi. Ini rasanya apa? Halus? Halus. Kalau ini rasanya tajam. Oke. Tajam. Terus dibuka dulu. Merem. Ini rasanya apa? Halus. Nah, ini rasanya apa? Tajam. Tajam. Ini rasanya apa? Tajam. Ini rasanya apa? Halus. Normal. Sekarang lanjut ke pemeriksaan nervus kranial ke-7, yaitu perhatikan wajah pasien kiri dan kanan apakah simetris atau tidak. Perhatikan juga lipatan dahi, tinggi alisnya, celah mata, lipatan kulit nasolabial dan sudut mulut. Nah, sekarang meminta pasien untuk mengerutkan dahi ke atas, dikerutkan. Nah, sama diangkat. Ya. Sudah. Mengangkat alis sudah. Menutup mata. Coba meremnya yang rapet ya. Tak coba buka ke atas, jangan buka. Oh, berarti bagus. Sudah. Terus moncongkan bibir. Bersiul. Pinter. Ya, sudah. Nah, sekarang pemeriksaan fungsi sensorik dilakukan pada 2/3 bagian lidah depan. Pasien disuruh untuk menjulurkan lidah, kemudian pada sisi kanan dan kiri. Oh, ini ngecek rasa. Buka lidahnya. Ini manis, ini pahit ya. Merem. Nah, lidahnya ke depan, agak ke depan. Ini rasanya apa? Manis. Manis. Nah, sekarang ini pahit ya. Ini rasanya apa? Pahit. Oh ya, bagus. Pemeriksaan saraf ke-8, yaitu nervus cochlearis atau pendengaran. Di sini ada 3 pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan tes Weber. Tes Weber itu menggunakan garpu tala, ditempelkan pada dahi pasien. Normalnya kedengaran. Ini nanti ditempelin sini, ada suara antara kanan dan kiri itu kedengaran. Ini dengar? Ya. Kanan dan kiri sama. Normalnya sama. Selanjutnya adalah pemeriksaan Prine, yaitu garpu tala ditempelkan pada platinum mastoid. Ini kedengaran, normalnya kedengaran. Ya. Iya. Dengar ya. Ya. Selanjutnya pemeriksaan swabah. Pemeriksaan ini tes pendengaran pasien itu dibandingkan dengan pemeriksa
telinga pemeriksa. Dengar? Ya. Dengar? Ya. Ya. Sampai enggak terdengar? Enggak. Tidak. Ya, normal. Selanjutnya pemeriksaan nervus vestibularis, yaitu pemeriksaan dengan tes kalori. Bila telinga kiri didinginkan, diberi air dingin, timbul nafas ke kanan. Bila diberi stimulus panas, maka timbul nafas ke kiri. Stimulus ini disebut dengan fasenya, yaitu fase cepat dan fase pelan. Yaitu ini dingin, Dingin. ini panas. Panas. Sudah. Selanjutnya adalah pemeriksaan saraf kranial ke-9, yaitu memeriksa refleks menelan dan refleks muntah. Mau kopi apa? Teh? Teh air. Teh. Silahkan diminum. Jakunnya yang diperlihatkan. Nah, refleks menelannya. Oh ya, bagus. Selanjutnya lihat letak ovula. Buka mulutnya, bilang A. Lidahnya dijulurkan, bilang A. Ya, normal. Posisi lidah normal. Refleks muntah. Buka mulutnya. Gitu. Selanjutnya pemeriksaan saraf kranial ke-11, yaitu musculus trapezius. Anjurkan pasien mengangkat bahu kanan dan kiri atas. Pemeriksa menahan dengan tangan, bandingkan kekuatan kanan dan kiri. Sekarang angkat ya. Ya, sama. Sudah. Selanjutnya ada nervus, jangan kamu, belum ada. Musculus sternoiledomastoideus, yaitu memeriksa otot sternoiledomastoideus kanan. Minta pasien menoleh ke kiri. Tahan rahang pasien, lihat kekuatannya. Untuk memeriksa otot ini kanan kiri bersamaan, minta pasien memfleksikan kepala di dada dan lihat kekuatannya. Hadap ke sana. Narik sini. Narik. Oh ya, ada tarikan otot yang sebelah sana. Ya. Pemeriksaan saraf yang terakhir, yang ke-12, yaitu meminta pasien membuka mulut, lihat apakah ada atrofi mulut, fasikulasi, deviasi lidah. Buka mulutnya. Oh ya, lidahnya jangan keluar. Nah, biasa aja, normalnya lidah ada di dalam, di tengah, biasa. Terus minta pasien menjulurkan lidah. Apakah ada deviasi lidah apa tidak? Tidak ada. Sudah. Sekarang minta pasien untuk menekan pipinya, memeriksa tahanan pipi. Bergantian kanan dan kiri, jadi menggembung. Begini kan? Ada tahanan ya. Ya, normal kanan dan kiri. Sudah selesai.